Assalamualaikum guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang sangat beradrenalin yang berjudul Sniffer the Wild Raven. Film ini akan menceritakan tentang seorang guru yang awalnya lemah dan cinta damai, seketika berubah menjadi sosok sniper yang beringas dan menyeramkan, berkat motivasi untuk balas dendam atas kematian sang istri tercinta. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ACP. Berlatar di perbatasan antar dua negara yang sedang berperang, kisah akan berfokus pada pasangan suami istri yang memilih untuk hidup damai dengan tidak ikut andil dalam konflik tersebut. Ada Mikola dan Natasha. Mereka berdua tinggal di gubuk sederhana yang jauh dari permukiman dan merasa sudah cukup bahagia tanpa harus ikut-ikutan perang yang mungkin tidak akan ada habisnya. Mikola sendiri adalah seorang guru matematika yang setiap harinya berangkat mengajar menggunakan sepeda tuanya. Sedangkan Natasha sendiri adalah seorang ibu rumah tangga dan sesekali menyalurkan hobi dan bakatnya untuk melukis dan mengukir. Good morning. Good afternoon. Good morning. Maybe even got snipers. Velocity is calculated by the formula V. Saat mengajar, tak jarang Mikola mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari muridnya akibat dirinya yang berasal dari negara sebelah, alias musuh dari negara ini. Di mana Mikola yang sabar dan tidak suka kekerasan pun memilih untuk diam ketika diperlakukan seperti itu oleh muridnya sendiri. We both know you don't belong here. Dengan konflik yang sedang terjadi dan berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan, Mikola nyatanya selalu merasa bahagia karena ketika pulang ke rumah selalu ada istri yang menunggu untuk olahraga bersama dan itu cukup membuat hari-hari lebih berarti dan sehat dan berkeringat. Keesokan harinya ketika akan berangkat mengajar, Mikola melihat dua tentara musuh sedang berjaga di jalanan yang sering ia lalui tanpa curiga sedikit pun. Dan karena dia cinta damai dan tidak peduli dengan konflik yang sedang terjadi maupun itu musuh ataupun tentara negara ini tidak peduli, Mikola tetap melanjutkan keberangkatannya yang mana sudah sampai di sekolah, ia tidak menemukan satu orang pun di sana. Dan setelah melihat berita di televisi dikabarkan jika konflik perang ini semakin memanas dan para tentara di negara ini diturunkan untuk menghabisi mata-mata yang dicurigai telah membantu negara musuh memerangi negara ini. Saat itulah Mikola langsung pulang ke rumah dan menemukan dua tentara tadi sedang menyiksa dan baru saja selesai memperkaos istrinya, di mana mereka berdua menganggap jika Natasha adalah mata-mata yang ditugaskan mencari informasi yang meski Mikola sudah menjelaskan dia adalah istri saya. Mereka berdua tetap disiksa dan membakar rumah mereka berdua yang ketika Natasha kesal dan bermaksud untuk melemparkan mobil mereka dengan batu, Natasha pun tiba-tiba keesokan harinya, Mikola ditemukan dua tentara negara ini tengah tertidur tepat di samping jasad istrinya, di mana kedua tentara yang baik hati ini pun menggalikan tanah untuk menguburkan jasad Natasha. Sedangkan Mikola sendiri nampak masih sangat terpukul dengan kepergian sang istri tercinta. Yang di tengah puing-puing keruntuhan rumahnya, Mikola menemukan satu patung kayu buatan istrinya untuk dibawa dan disimpan sebagai kenang-kenangan terakhir mendiang sang istri tercinta.
Kedua tentara baru ini pun membawa Nicola ke pangkalan militer untuk diamankan, di mana Nicola yang sudah tidak memiliki tujuan hidup pun tiba-tiba berkata bahwa dia ingin ikut pelatihan militer dan mengusir tentara-tentara musuh dari negara ini dan tanah air mereka. I want to show them whose land it is that they're spitting on. Pada awalnya Nicola mendapat kesulitan dalam berbagai jenis latihan karena wajar saja sebagai seorang guru matematika yang cinta damai, anti kekerasan dan tidak pernah latihan fisik, hal ini cukup sulit baginya. Tetapi dengan motivasi yang kuat dan waktu yang tepat, tak butuh waktu lama bagi Nicola menjadi sosok baru bahkan lebih unggul dari semua kandidat atau relawan yang ada. Suatu ketika pun Pak Pelatih memberitahu bahwa pusat sedang kekurangan staf sniper di barisan depan, di mana saat Nicola berdiri dan mengajukan dirinya, Pak Pelatih dan para relawan pun sempat ragu karena basicnya yang seorang cinta damai dan anti kekerasan. Namun, Nicola yang sekarang sudah punya tujuan hidup yang baru pun berani melakukan challenge bahwa dirinya mampu membongkar pasang AK-47 hanya dalam waktu kurang dari 20 detik dengan mata tertutup. In 18 seconds! Dan Nicola yang sekarang punya nama baru yaitu Raven pun berhasil melakukannya dalam waktu 18 detik saja, di mana Bapak Kapten yang menyaksikan ini pun melihat sebuah potensi besar pada diri Nicola untuk bisa menjadi seorang prajurit yang tangguh dan tak terkalahkan. Your stuff inside the... Singkat cerita, Raven dan beberapa relawan terpilih pun dipindahkan ke tempat pelatihan khusus sniper, di mana mereka semua diberikan senjata senapang dan hanya Raven satu-satunya relawan yang diberikan senapang berbeda, yaitu senapang biasa yang sudah tua. Yang hal ini sengaja dilakukan karena Raven tidak punya basic militer dan masih baru dalam dunia kemiliteran. Meski diperlakukan berbeda dan selalu mendapatkan perlakuan tak sama, Raven pun menunjukkan mental dan tekad kuatnya ketika dia tidak bergeming sedikit pun ketika instruktur menembak tepat di samping tubuh para relawan. Yang hal ini merupakan bagian dari pelatihan sniper bahwa aturan dasar sniper adalah tetap tenang dan tidak terlihat. Dalam teori dan perhitungan, Raven jelas lebih unggul di atas yang lain, karena seperti yang kita ketahui, dia adalah guru matematika yang sudah terbiasa dalam hitung-berhitung, seperti Albert Einstein. Sehingga sebelum kapten menyelesaikan soalnya, Raven sudah bisa menyelesaikan jawabannya terlebih dahulu. 940 and 804.5. Not bad, Raven. Saat ujian menembak, para kandidat diharuskan menembak dalam situasi sulit penuh kabut sekalipun, di mana saat yang lain menembak sesuai dengan instruksi, Raven tetap sabar menunggu dan tak kunjung menarik pelatuknya, di mana ia menunjukkan kesabaran seorang sniper sejati dengan menunggu waktu yang tepat untuk menembak. Dan Exam complete. I didn't shoot. +3, Raven. Raven akhirnya resmi diterima di kompi pertama sebagai sniper pertama di barisan pertama atau di barisan depan, yang saat itu juga langsung dikirim dalam misi pembersihan tentara penjaga bersama kaptennya sendiri, di mana Raven dan tim harus membersihkan area tersebut supaya jalur warga sipil bersih dari tentara musuh yang berjaga.
Saat itulah muncul sebuah mobil berisi warga sipil yang seperti sepasang suami istri yang akan memasuki negara ini, di mana para oknum tentara ini atau oknum musuh tentara ini pun menghalanginya dan bermaksud untuk memperkaos istri dari si warga sipil tersebut. Setelah sang suami dibuat tak sadarkan diri dan sebelum semua itu terjadi, Raven dan tim sudah bersiap dengan targetnya sendiri dan One. Congratulations on your first mission. Citing a policy of ban on imported food from the EU and several other countries. Early elections after dissolving the current. di sisi lain, lebih tepatnya di area musuh, kita akan melihat dua sniper pihak Raven tengah merangkak perlahan di bawah terik sinarnya matahari, di mana tanpa sadar mereka berdua sedang diawasi oleh sniper musuh yang katanya terkenal sangat mematikan bernama Sam. Ini dia mukanya, yang rupanya sudah berjam-jam mengawasi mereka berdua dengan sabar dan sudah siap untuk menembak. Namun sebelum itu terjadi, Sam merekam aksinya menggunakan alat perekam untuk sebagai kebanggaan atas kemampuan yang hebat tersebut. Jasad satu sniper ini pun berhasil dievakuasi ke pangkalan dan cukup membuat si kapten dan semua orang terkejut karena sniper ini terkenal paling jago dan paling hebat di pasukan mereka, sehingga kematiannya cukup menjadi sebuah pertanyaan tentang siapa sebenarnya sniper musuh yang mampu membunuhnya. Untuk menggantikan misi ini, maka dikirimlah Raven, si kapten dan beberapa tim untuk memasuki wilayah musuh tersebut, di mana mereka mulai berangkat pada pagi hari buta untuk bersiap kalau ada beberapa tentara musuh yang berkeliaran di area tersebut. Plus. Dan benar saja, beberapa saat Raven dan tim memasang jebakan, muncullah beberapa tentara musuh yang salah satunya ternyata adalah murid si Raven yang pernah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang karena ini adalah tugas Raven dan tim pun terpaksa harus membantai mereka semua tanpa rasa kasihan sedikit pun. Who's Ivan? My former student from Horlivka. Setelah berhasil membantai pasukan pertama, Raven dan kapten pun berhasil masuk ke pos pertama, yang di situ mereka perlahan merangkak untuk mengawasi dua tentara yang sedang berjaga. Yang setelah dibidik-bidik, kedua tentara itu ternyata adalah pelaku yang telah memperkaos dan membunuh Natasha, istrinya. Yang mana saat sang kapten menyuruh Raven untuk bersabar dan jangan dulu menembak, hasrat dendam dalam diri Raven pun seketika mendidih yang membuat dirinya tidak tahan lagi untuk menarik pelatuk. Shot down. Dan ya, Raven berhasil membunuh satu dari dua pelaku tersebut. Tetapi masalahnya sekarang adalah posisi dia dan si kapten berhasil ketahuan, sehingga satu pelaku yang tersisa pun langsung memberitahukan posisi tersebut, sehingga si sniper Sam pun berhasil membunuh si kapten dengan cukup mudah. Kematian si kapten jelas membuat si Raven tertampar. Setelah kehilangan sang istri tercinta, kini orang terdekatnya pun juga harus meninggalkan dia, di mana Raven nekat melakukan misi sendirian untuk menumbangkan dua sniper musuh di wilayah mereka, yang posisi tersebut cukup menyulitkan karena kedua sniper musuh sudah standby di posisinya masing-masing. Yang satu berada di dalam gedung kosong dan satunya lagi berbaur menjadi tumpukan sampah. Sedangkan Raven terlihat sudah berada di antara rumput-rumput sejak berjam-jam lebih dahulu dari mereka berdua, sehingga ketika si sniper sampah
sampah bergerak mundur karena gatal kora Panu, Raven pun langsung menembak saat itu juga. Beberapa waktu berlalu, Raven pun dipanggil ke pangkalan pusat dan di situ terjadi masalah serius di mana Sniper Sam mempublikasikan rekaman video miliknya ketika membantai 5 sniper mereka dan 3 penembak senjata mesin termasuk si kapten, yang mana tujuan daripada publikasi rekaman tersebut adalah untuk menakut-nakuti pasukan di negara ini dalam rangka menekan mental semua tentara yang ada. He publishes his videos to demoralize us. Berlokasi di sebuah pabrik kimia, Raven dan tim akan melakukan misi untuk membinasakan si Sniper Sam. Namun karena lokasi tersebut penuh dengan bahan kimia yang mudah meledak dan bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, mereka semua harus bergerak sangat hati-hati dan jangan asal menembak. Sehingga rencananya adalah dengan membersihkan terlebih dahulu yang berkeliaran di bawah. Barulah Raven sendirian akan bergerak untuk membunuh si Sniper Sam secara langsung. In position. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lokasi di mana 10 sniper ditempatkan pada jarak aman untuk siap melindungi pergerakan Raven. Sementara Raven sendiri akan bergerak masuk sendirian dengan membunuh beberapa penjaga yang tidak terjangkau. Yang salah satu dari penjaga tersebut adalah pelaku yang telah membunuh Natasha yang kemarin tak sempat dibunuh, sehingga kesempatan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam atas kematian sang istri tercinta. Setelah Raven memberikan aba-aba, ke-10 sniper pun langsung membantai para tentara musuh yang ada di bawah, disusul dengan tembakan beruntun yang ditembakkan oleh satu pengalih perhatian supaya si Sniper Sam tidak mendengar dan tidak menyadari jika pasukannya sudah tewas dan tidak ada lagi yang akan melindungi posisinya dari bawah. Perlahan Raven mulai memasuki gedung pabrik kimia tersebut di mana Sam menyuruh satu rekan snipernya bernama Alex, ini dia muhanya, untuk menghubungi para pasukan pelindung di bawah. Yang ketika mereka tidak membalas panggilan Alex, Alex pun bangun dari posisinya untuk memeriksa ke bagian bawah. Saat itulah Raven diam-diam mendekati posisi Alex dengan senapang yang masih ada di tempatnya, di mana Raven meletakkan sebuah granat tepat di titik tersebut untuk membunuh si sniper Alex saat dia kembali nanti. Sementara itu, Sam yang mulai khawatir dengan pasukannya pun memutuskan untuk bangun juga dari posisinya, di mana dia pergi ke atap gedung dan menemukan satu snipernya juga tewas, sehingga dia mulai menyadari akan keberadaan pasukan yang sedang mengawasinya saat ini. I've got a 200 What happened? sniper. Ketika Sam kembali ke posisinya, saat itulah dia melihat patung buatan Natasha terletak di depannya, yang ketika dia sedang heran, tiba-tiba setelah Sam dan semua pasukannya tewas, Raven langsung mengambil alih senapang milik Sam untuk bersiap menyambut kedatangan pasukan bantuan. Di mana saat Raven sudah menembak kapten mereka, ke-10 sniper yang berada di posisinya pun langsung menghujani pasukan ini dengan peluru dan berhasil membantai mereka semua dengan cepat. Setelah misi ini berhasil, Raven pun berjalan kembali ke arah rumahnya yang kini sudah lumutan dan tak terurus. Di situ masih terdapat batu cinta damai yang sempat dibuat oleh Natasha, yang karena sekarang dendamnya sudah terbalaskan, Raven pun berjarah ke makam istrinya sekaligus untuk meminta izin untuk melanjutkan perjuangannya. Tamat, ending yang sangat merepotkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan perang, sebab perang hanya akan menimbulkan kesedihan, ketakutan, gemetaran, kelaparan, dan kesengsaraan. Ingat itu. Wassalamualaikum. Guide thy hand, O Lord.